Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat pagi atau selamat sore, tergantung teman-teman membuka YouTube ini di siang, pagi atau malam hari. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba mencari kajian literatur atau dataset dari Scopus.com yang itu akan digunakan untuk SLR Systematic Literature Review maupun Bibliometric Analysis. Nah, ini beberapa teman-teman request untuk mencari ini, jadi saya akan praktekkan. Oke, pertama kita akan langsung ke Scopus.com. Nah, pastikan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini memang tidak semua tampilan seperti ini. Ini kebetulan kami punya akses di kampus kami. Nah, kemudian ini menunya. Ini untuk mencari dokumen, ini untuk mencari author, ini untuk mencari afiliasi. Nah, langsung saja kita akan mencari dokumen. Misalkan education and COVID-19. Nah, kita di sini bisa menggunakan tanda bintang ini merupakan satu kesatuan. Nah, jadi satu kesatuan kata kunci yang kita ketik, sedangkan untuk pencarian kita bisa mencari di sini teman-teman. Ada artikel title, abstract, and keyword. Nanti yang ditampilkan akan itu. Atau bisa juga kita akan memilih yang lebih spesifik, yaitu tentang artikel title. Nah, misalkan kita artikel title, kita klik tek. Nah, maka akan ditemukan 25 dokumen yang dia menggunakan kata kunci education and COVID-19. Nah, kemudian kalau kita mau mencari lebih luas lagi tentang dua kata kunci yang digunakan, maka kita bisa membuat dua kata kunci ini terpisah dengan menghilangkan tanda petik ini. Misalkan seperti ini. Kemudian ini bisa kita search, kemudian ini artikel title. Nah, ini dapatnya kalau tadi 25, kalau menggunakan search ini nanti kita akan menemukan 3940. Artinya tanda petik itu tadi menjadi tanda bahwa ini satu kesatuan kata kunci yang harus ada dalam sebuah title artikel. Nah, ini misalkan ditemukan 3940. Kemudian kita bisa memilih tahun berapa rentangnya yang akan kita cari atau kita lihat. Kemudian misalkan kita akan memilih subjeknya di sini. Misalkan kita milih kemudian dokumen type-nya apa, misalkan hanya artikel saja, bisa kita centang artikel. Kemudian kita akan mencari lagi misalkan hanya jurnal saja dan dalam bahasa Inggris saja. Kemudian kita bisa limit to. Maka di sini akan ditemukan hilang. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi di sini. Pertama kita hanya milih artikel. Kemudian kita hanya memilih jurnal, kemudian kita yang berbahasa Inggris. Kemudian kita limit to. Nah, maka ditemukan 2450 artikel. Nah, ini tidak bisa kita download semuanya karena keterbatasan kita hanya boleh download 2000 kata. Nah, caranya adalah misalkan kita hanya mencari data pada tahun 2020 dan 2021. Nah, ini kita klik tahunnya di sini. Kemudian kita limit to. Nah, maka ditemukan 1634 dokumen. Nah, teman-teman bisa kita ngeklik semuanya, kemudian di Scopus sebenarnya sudah ada analisnya. Kemudian kita bisa lihat, dicentang, kemudian akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini karena hanya 2 tahun, maka dokumen by years-nya dia tidak kelihatan. Biasanya akan grafiknya akan terlihat apabila tahunnya itu semakin banyak. Kemudian di sini ada dokumen by author. Ini akan kelihatan De Elia F dan lain sebagainya, De Isanto T, Halili dan lain sebagainya. Nah, ini top-topnya. Kemudian
negaranya ini United States, kemudian United Kingdom, kemudian ya ini 10 negara terbanyak penghasil artikel dengan kata kunci education and COVID-19. Kemudian dari subject area itu social science ada 900, kemudian medicine ada 495, computer science 170 dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bisa terlihat dari sini ya, teman-teman. Jadi ini misalkan kita membutuhkan ini, kita tinggal copy paste saja, klik kanan, kemudian take picture, kemudian taruh sini, tinggal di copy. Nah, ini bisa, tergantung kita butuhnya apa. Nah, kembali ke tadi, kalau kita sudah menemukan 1600 dataset atau database, kemudian kita ekspor CSV, caranya kita centang apa yang kita butuhkan. Nah, jadi misalkan kalau ini karena saya centang semua, tidak masalah, kemudian klik ekspor. Nah, kita tunggu, ini sudah mulai terdownload. Kita tunggu, teman-teman, memang agak lama. Nah, sambil menunggu, kemudian kita menyiapkan aplikasi yang digunakan untuk bibliometrik. Dalam hal ini kita akan menggunakan aplikasi FOSS-Viewer. Nah, tampilannya seperti ini, kita panggil aja FOSS-Viewer. Nah, gini. Kemudian dia akan muncul. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita cek lagi downloadan kita, ternyata masih agak lama ini ternyata karena agak panjang. Nah, untuk teman-teman yang pengen menggunakan SLR misalkan, bisa juga diakali, bisa juga disiasati. Misalkan kita hanya klik all open access. Jadi ketika nanti kita mau SLR, itu artikel-artikel di sini itu bisa kita buka karena open access. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah terdownload, jadi filenya Scopus 38, tinggal kita masukkan ke FOSS-Viewer. Caranya di sini sebelah kiri ada create, kemudian pilih yang create map based on bibliometric data, bibliographic link. Kemudian nanti kita yang atas pilih ini, kemudian karena data kita tadi yang bisa adalah 4 ini, ada Web Science, Scopus, Dimension, PubMed dan lain sebagainya. Nah, ini kita pilih Scopus. Kemudian kita pilih di download di mana, berapa tadi, 38 ya, ini klik tek. Kemudian kita next, selanjutnya kita tunggu reading Scopus file. Nah, aplikasi sedang membaca dataset yang kita unduh tadi, kita menunggu sejenak. Nah, langkah ini akan agak lama ketika pertama kali membuka aplikasi FOSS-Viewer, jadi dibiarkan saja dan sambil kita menunggu, kita tetap menunggu. Kemudian, nah ini tadi ya teman-teman. Jadi misalkan sambil menunggu tadi, misalkan kita mau mengotak-atik di sini, kita bisa, misalkan subject area hanya social science, kemudian apa misalkan itu, kita bisa klik di sini. Nah, ini tentu menjadikan jumlah artikel yang kita cari atau yang kita unduh datasetnya itu semakin sedikit. Nah, kemudian ini sudah. Nah, ini misalkan teman-teman mau melihat beberapa tipe analisis. Yang pertama co-authorship. Nah, ini untuk melihat beberapa unit analisisnya, ada author, ada organisasi atau afiliasi, ada country. Nah, kita coba hubungan authorship, maka kita otomatis seperti ini, kemudian author, kemudian kita next. Nah, ini menunjukkan berapa number dokumen yang akan ditampilkan dalam tampilan FOSS-Viewer. Nah, semakin tinggi nilai di sini, maka jumlah yang akan ditampilkan secara visual semakin sedikit. Kalau semakin sedikit di sini kita klik misalkan 3, tadi 4 ya otomatis, maka dia akan 10 yang ditampilkan. Kalau ini semakin sedikit, misalkan 2 atau 3, itu ada 46. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita finish. Kemudian kita yes, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya. Nah, kemudian misalkan kita mau analisis lagi, misalkan kita perbanyak jadi 3 ya, biar banyak. Nah, kemudian ini, nah kemudian finish, kemudian seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini.
Nah, cara melihatnya adalah di item ini. Jadi di sini ada 41 item atau author, kemudian dibagi menjadi 6 klaster. Nah, tentu ini ada sendiri-sendiri. Misalkan klaster 1 itu Hasain, berarti warna merah. Jadi klaster merah ini adalah klaster 1. Nah, ini ya teman-teman, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau kita mau lihat line, yang sering digunakan adalah co-occurrence. Nah, ini ada unit analisisnya, ada all keyword, kemudian ada author keyword, kemudian ada index keyword. Nah, misalkan kita mau menggunakan contoh author keyword, berarti author keyword itu adalah keyword yang disertakan oleh author ketika mensubmit artikel. Nah, kita bisa next. Kemudian ini defaultnya 5, seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau ini semakin sedikit, maka jumlah di sini semakin banyak. Nah, ini kita defaultkan 5. Nah, ini yang muncul teman-teman. Nah, ini yang muncul. Kemudian kita klik finish. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian membacanya adalah di sini bisa kita kecilkan. Misalkan ini. Nah, maka ini ada 16 klaster. Jadi ada 170 item dari 16 klaster. Kemudian, nah ini kita bisa lihat klaster pertama ini warnanya merah. Nah, kita cek aja. Berarti di sebelah sini nih, klaster pertama nih. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, misalkan yang paling sering digunakan adalah apalagi ya? Citation, misalkan juga bisa. Kemudian misalkan kita akan melihat author, misalkan paling banyak author, maka kita akan misalkan 3 ini ditemukan 43 ya 46. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini akan bisa kita klik-klik teman-teman. Misalkan dokumen terbanyak siapa, oh ini dokumen perjalanan itu ada JR, siapa ini, nggak jelas ini. Tapi kalau dari citation terbanyak itu adalah yang J ini ya, dengan 4 dokumen tetapi 232. Nah, kalau teman-teman pengen menampilkan ini di dalam tabel, maka caranya gampang. Ini klik kanan, kemudian klik kanan, select all author, klik kanan lagi, export select author. Nah, kemudian kita kasih teksnya aja, misalkan tes author, kemudian export. Nah, kemudian kita cari di dokumen. Nah, ini tes author. Caranya sangat mudah. Kita tinggal Ctrl A, kemudian Ctrl C, buka Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel tinggal dipaste begini teman-teman. Nah, ini sudah terlihat. Nah, ini tinggal kita rapikan. Kemudian, nah ini sudah terlihat. Kita mau lihat analisis mana yang mau akan kita lihat. Misalkan dari jumlah citation ya tinggal di sort aja. Dari large to, nah ini aja, yang G. Nah, ini teman-teman bisa kemudian kita gunakan misalkan 20 terbaik misalkan. Nah, ini tinggal dipilih saja chart atau apa gitu. Nah, ini misalkan, nah seperti ini. Kemudian kita lengkapi nah misalkan begini kan, tinggal kita kopas ini. Jadi yang J ini ada citationnya ini orange, ini dokumennya 4. Nah, ini bisa teman-teman kemudian digunakan chart lain atau apa, tergantung apa yang mau dianalisis. Misalkan mau kita tambah dengan total link juga bisa. Misal seperti ini, kemudian sama dengan tadi chart, kemudian misal seperti ini, berarti kan ini ada. Nah, misalkan kemudian kita tinggal tambah di sini data label, kemudian insight misalkan. Nah, ini kan bisa kita lihat. Jadi yang J, JR dan lain sebagainya itu dia ada keterangan bahwa yang biru ini adalah jumlah dokumen, kemudian dari jumlah citation itu ada yang orange ini, maka kita bisa melihat ini. Nah, ini tinggal ini di copy di dalam artikel kita. Nah, ini bisa, kemudian untuk melihat lain juga bisa. Jadi ini kemudian sama prosesnya seperti tadi.
Kemudian artikel yang site referensi atau referensi yang disitasi itu juga bisa dilihat. Nah, ini biasanya kemudian kita buat dan kita masukkan di dalam artikel. Nah, ngopinya gampang sekali. Misalkan tadi kita misalkan buat artikel introduction, kemudian method, kemudian result. Nah, misalkan begini. Nah, kita tinggal master di sini. Misalkan kalau Excel-nya ya tinggal paste di sini. Nah, misalkan ini tinggal kita copy aja, copy, kemudian kita pastekan. Nah, ini kalau mau menghilangkan garis tinggal ini, legend ini. Nah, ini. Nah, bisa lah macam-macam ini. Nah, misalkan begini. Tinggal ini kita del, kita berikan penjelasan di sini. Kemudian kalau yang dari Fosviewer tadi, misalkan teman-teman mau mengcopy ini bisa kita macam-macam kan ya, kita besarkan juga bisa, kemudian kita buat frame itu juga bisa seperti ini, circle bisa seperti ini, kemudian kalau misalkan garisnya lurus itu bisa dicentang sini. Nah, ini tinggal di screenshot, kemudian copy to clipboard, kemudian kita pastekan di sini misalkan. Nah, ini sudah masuk seperti ini teman-teman, dan ini kualitas gambarnya besar, besarkan nggak akan pecah. Nah, tinggal teman-teman mengata-ngatai atau membuat deskripsi tentang hasil dari temuan yang sudah kita analisis. Jadilah satu title, misalkan COVID-19 and Education, misalkan global review based on publication, misalkan gini. Nah, ini kan sudah menarik judulnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi artikel, satu artikel. Nah, ini teman-teman contoh kecilnya untuk membuat itu. Sekira kemudian kembali ke sini. Saya kira itu dulu teman-teman penjelasan singkat kami. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan.